dan Teacher Krisan. kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Dan juga gak lupa loh Teacher Krisan, kita ditemani oleh Meno. Wah, semuanya sudah suka cita ya. Teacher Krisan, apakah tahu tema kita pada hari ini apa ya? Holy Spirit helps me to serve the Lord. Ya, betul. Roh Kudus menolong kita untuk melayani. Nah, sebelum kita mulai Teacher Krisan, kita mau sapa nih adik-adik yang sudah siap semuanya di depan TV. Ya, kita sapa dulu dari Menara Stars BSD. Lagi-lagi. Teacher Krisan, lihat nggak tuh yang di situ tuh? Dari Ya, mana itu ya? Menara Stars dari Sleepy. Lalu selanjutnya Menara Stars dari Tangerang. Tangerang. Aduh, siapa lagi ya Teacher Krisan? Yang kurang adalah dari Kuita. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baik adik-adik yang di rumah yang sudah siap memuji Tuhan, sebelum kita bernyanyi memuji Tuhan, kita berdoa dulu yuk dengan sikap yang baik. Lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat siang hari ini kami datang kembali kepadamu mengucap syukur untuk segala perbuatan-Mu yang sungguh ajaib bagi kami. Kami beroleh kesehatan dan kekuatan hingga pada hari ini, semuanya oleh karena berkat Tuhan. Pada saat siang ini juga Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama-Mu, dan biarlah nama-Mu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan di atas segala-galanya. Dan biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa ada bersama kami, baik juga bersama anak-anak yang ada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Adik-adik Menara Stars, siap memuji Tuhan? Mari bangkit berdiri di rumah yuk. Ikuti teachers-nya ya. Oh, terima kasih Tuhan. Kau yang memampukan kami melakukan yang benar. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Hey, 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 every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Yuk siap ya adik-adik ya. Sekali lagi kita memuji Tuhan. Mari menari memuji Tuhan. Haleluya. One, two, three. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. You gotta show me how to do right. Hey, 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 every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I was made to praise you. I was made to give you praise. Make me more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. Me more like you. Hey, 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 every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. One more time say. I wanna be more like you. Haleluya. Terima kasih Tuhan. We wanna be like you God. Haleluya. Adik-adik Menara
Menara Stars, siapkan hati, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyembah Yesus Tuhan, pembela kita, Tuhan yang ajaib. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tak kau pandang kecil aku di matamu, tak kau pandang rendah, kau jadikanku berharga. Kau bentuk hatiku sesuai rencanamu, kau kenali namaku, Yesus Bapakku. Yesus, 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 ku mengasihimu. Saat ku sendiri, kau takkan tinggalkan aku. Yesus, Yesus, kau beri sukacitamu. Tak pernah ku ragu, kau Allah pembelaku. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi adik-adik. Dengan sungguh hati katakan, kau pandang kecil aku di matamu, tak kau pandang rendah, kau jadikanku berharga. Kau bentuk hatiku sesuai rencanamu, kau kenali namaku, Yesus Bapakku. Yesus, 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 ku mengasihimu. Saat ku sendiri, kau takkan tinggalkan aku. Yesus, Yesus, kau beri sukacitamu. Tak pernah ku ragu, kau Allah pembelaku. katakan Yesus, 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 terima kasih Tuhan. Ku berikan hatiku, untuk ku persembahkan bagimu. Yesus, Yesus, ku mau jadi sepertimu, taat dan setia seperti Engkau Yesus. Taat dan setia. Taat dan setia. Terima kasih Tuhan. Katakan sekali lagi. Taat dan setia seperti Engkau Yesusku. Nah, adik-adik, sebelum kita mengetahui tema kita minggu ini, Kak Fira mau review dulu nih tema kita minggu lalu. Tema kita minggu lalu, His promise is fulfilled, the Holy Spirit is poured out. Janjinya digenapi, Roh Kudus dicurahkan. Cerita kita minggu lalu bercerita tentang Tuhan Yesus memang sudah naik ke surga. Tapi Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita sendiri. Karena Tuhan Yesus menepati janjinya, yaitu mencurahkan Roh Kudus ke dalam hidup kita. Sehingga kita semua bisa menjadi saksinya Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Nah, tema minggu ini nih Kak Fira nggak kalah keren loh adik-adik. Tema minggu ini adalah Roh Kudus menolongku melayani Tuhan. Holy Spirit helps me to serve the Lord. Wah, keren banget Kak tema minggu ini. Betul, Itu Kak. artinya adik-adik udah siap ya untuk memulai ibadah kita. Siapkan hati, pikiran, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hai Menara Stars, hari ini kita akan belajar tentang melayani. Kak Els akan menjelaskan apa itu melayani. Kak Els ada gambar? Yuk kita lihat sama-sama. Oke, gambar apa ini adik-adik? Ya, betul. Ini adalah gambar pelayan restoran. Kita akan menemui pelayan restoran pada saat kita ke restoran. Dia akan melayani kita, akan menyediakan makanan dan minuman yang kita pesan. Setelah itu, dia akan merapihkan meja untuk melayani tamu selanjutnya. Itu salah satu contoh melayani. Untuk gambar kedua,
Nah, gambar apa? Wah, semuanya hebat. Betul, ini adalah gambar perawat. Perawat akan merawat pasien yang sakit. Dia akan memberikan obat-obatan dan merawat pasien dengan baik sampai pasien tersebut sembuh dan sehat. Ini juga adalah salah satu contoh melayani. Dari kedua profesi tadi, itu adalah contoh melayani sebagai profesi. Yuk, kita mau belajar bagaimana Roh Kudus membantu dan menolong kita di dalam kita melayani. Mengapa kita harus melayani? Karena kita telah menerima keselamatan dari Tuhan, maka tugas kita adalah melayani pekerjaan Tuhan. Udah ngerti adik-adik? Hebat! Sekarang waktunya kita duduk yang manis dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom Menara Star, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Tuhan menepati janjinya. Ia memberikan Roh Kudusnya dan mengubahkan hidup Petrus. Masih ingat kan? Hari ini kita mau lihat bagaimana Roh Kudus bekerja menolong kita untuk melayani. Seperti yang dialami Petrus ini. Petrus sibuk sekali di Yerusalem. 3.000 orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus perlu diajar oleh firman Tuhan. Setiap hari mereka bertemu dalam kelompok dan murid-murid mengajar mereka. Sekarang murid-murid disebut rasul yang artinya orang yang diutus Allah. Selain mengajar, banyak juga orang yang sakit dan dibawa kepada Petrus untuk didoakan supaya sembuh. Roh Kudus menolong Petrus untuk melakukan tugas yang Tuhan Yesus lakukan sebelumnya. Suatu hari Petrus meninggalkan Yerusalem dan berjalan keliling kemana-mana untuk mengunjungi orang percaya. Banyak orang yang sudah menunggu Petrus untuk mendengar kabar baik tentang Tuhan Yesus. Nah, sampai di Lida, orang-orang percaya menyambut Petrus dengan gembira. Mereka juga memberitahu Petrus bahwa ada seorang yang menderita sakit dan tidak bisa berjalan. Petrus berjanji untuk mengunjungi orang sakit ini. Keesokan paginya, Petrus mengunjungi orang yang lumpuh itu. Dan ternyata sudah lumpuh selama 8 tahun teman-teman. Wow, lama sekali ya. Lalu Petrus berdoa kepada Tuhan Yesus dan Petrus merasakan kuasa Tuhan menjamah saat itu. Lalu Petrus berkata kepada Eneas, orang yang lumpuh itu, "Eneas, Tuhan Yesus Kristus sudah menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskan tempat tidurmu." Biasanya selama 8 tahun pasti orang lain yang membereskan tempat tidurnya. Karena Eneas lumpuh. Nah, Eneas seketika itu merasa ada kekuatan baru. Ia lalu duduk, berdiri, dan berjalan. Segera ia membereskan tempat tidurnya seperti yang dikatakan Petrus. Semua orang yang ada di rumah itu takjub. Wow, melihat semua mujizat yang terjadi atas Eneas. Dan rumah itu pun penuh dengan sukacita. Petrus menyaksikan pada semua orang bahwa kuasa Tuhan Yesuslah yang telah menyembuhkan dan membuat Eneas bisa berjalan kembali. Dan semua orang di Lida yang melihat mujizat itu percaya kepada Yesus. Dan mereka juga cerita tentang Yesus ke kota lain, yaitu kota Saron. Dan mereka pun percaya kepada Yesus. Malam harinya nih, baru saja Petrus mau istirahat. Karena Petrus suka sekali di Lida, tapi ternyata Tuhan punya rencana lain dan tugas lain buat Petrus. Rumahnya diketok orang, tuk tuk tuk. Datang dari kota Yope. Mereka juga kasih tahu sama Petrus kalau di Yope ada perempuan yang bernama Tabita sedang sakit. Mereka minta tolong agar Petrus mau datang ke Yope dan menyembuhkan anak itu. Tapi ternyata mereka juga memberi kabar kalau ternyata Tabita akhirnya sudah meninggal.
Padahal dia baik sekali orangnya, suka menolong, ya, bahkan membuat baju bagi orang-orang yang membutuhkan. Kira-kira kalau sudah meninggal begitu, apakah Petrus mau datang ya? Teman-teman, ternyata Petrus mau. Dan dia pergi ke Yope menemui Tabita. Sampai di Yope, di rumah Tabita, sudah penuh dengan ibu-ibu yang sudah tidak ada suaminya. Dan yang pernah ditolong oleh Tabita, mereka semuanya berkumpul. Mereka sedih sekali. Dan mereka cerita ke Petrus tentang kebaikan Tabita selama dia hidup. Tabita sering membuatkan mereka baju. Dan Tabita pun baik sekali hidupnya. Petrus bilang sama mereka, tinggalkan aku sendiri saja dengan Tabita di ruangan ini. Lalu setelah orang-orang itu semua keluar, Petrus lalu berlutut dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Kemudian Petrus memandang Tabita yang sudah meninggal dan berkata, Tabita, bangkitlah. Luar biasa, Tabita lalu membuka matanya dan ia duduk. Petrus lalu mengulurkan tangannya untuk menolong Tabita berdiri dan berjalan. Petrus memberitahu wanita-wanita yang sedang bersedih bahwa Tabita sudah hidup kembali. Mereka semua memuji Tuhan atas mujizat yang terjadi. Semua orang yang mendengar mujizat ini menjadi percaya dan mengikut Yesus. Bahkan Petrus diminta untuk tinggal lebih lama di kota Yope untuk mengajar mereka. Wah, sibuk sekali ya Petrus. Ketika melayani Tuhan, banyak hal yang dia lakukan. Tapi Petrus bersuka cita karena bisa melayani Tuhan dan melayani dengan penuh kuasa. Dengan kuasa Roh Kudus tentunya. Nah, kuasa Tuhan selalu menyertai Petrus. Jadi, hari ini kita sudah belajar bersama-sama bahwa Roh Kudus akan menyertai kita dan menolong kita saat kita melayani Dia. Dan Roh Kudus juga diberikan untuk menolong kita berani bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain yang belum percaya Yesus. Dan juga kalian bisa melayani Tuhan dengan bersaksi tentang Tuhan Yesus. Berdoa buat teman-teman kita yang sakit, berdoa buat negara kita Indonesia, melayani di Menorah Stars, dan masih banyak lainnya yang bisa kita lakukan. Roh Kudus pasti akan menolong kita semua. Hai adik-adik Menorah Stars, saat ini Kak Devi akan memberikan BNV buat minggu ini. Dengarkan baik-baik ya adik-adik. BNV minggu ini terdapat di dalam Mazmur 105 ayat 2b. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Sekali lagi adik-adik, Mazmur 105 ayat 2b. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik, dan saat ini kita akan menyaksikan pengumuman.
Nah, sekarang Teacher Anta akan mengumumkan siapa ya pemenang Activity Challenge yang minggu lalu. Pemenangnya adalah... Kudus adalah roh Tuhan yang tinggal dan berdiam di dalam hati kita yang percaya dan hidup sesuai firman Tuhan. Roh Kudus membimbing, menasehati, dan menegur kita bila ada kesalahan yang akan kita lakukan. Seperti yang kita ketahui, Tuhan adalah satu dengan 3 pribadi. Yang ke-1, Allah Bapa. Yang kedua, sewaktu menjadi manusia sebagai Yesus Kristus. Dan yang ketiga, Roh Kudus yang turun setelah Yesus naik ke surga. Demikianlah Roh Kudus menurut aku. Haleluya. Amin. Roh Kudus itu ada di hati kita. Roh Kudus itu Tuhan. Dan Roh Kudus mengasih tahukan bahwa kita salah. Kasih salah ini. Dan Roh Kudus itu beri keberanian untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus di orang-orang semuanya dan orang-orang baru. Bye, God bless you all. Jangan berbuat salah ya. Tuhan Yesus memberkati. Menurut saya, Roh Kudus adalah penolong dan penghibur yang Tuhan berikan. Thank you, God bless you all. Roh Kudus adalah suatu pribadi nyata yang datang untuk tinggal dalam pengikut Kristus yang sejati. Setelah Yesus bangkit dari kematian dan bertakhta di surga, Roh Kudus diberikan untuk hidup di dalam setiap orang yang percaya kepada Yesus untuk menciptakan karakter Tuhan dalam hidup seorang yang percaya. Roh Kudus akan membuat hidup kita penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus itu pembimbing, penuntun, penghibur dalam hidup kita. Jika tidak ada Roh Kudus, berarti kita belum percaya kepada Tuhan dan kita masih dalam lingkaran iblis. Jika kita punya Roh Kudus di dalam hidup kita berarti masih percaya kepada Tuhan. Menurut saya, Roh Kudus itu adalah pelindung yang Tuhan kirimkan untuk kita. Dan Roh Kudus adalah penasehat ajaib, penghibur dan penolong. Roh Kudus selalu menuntun kita saat kita kebingungan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang menolong, menghibur, dan teman yang setia agar umat Kristen hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Menurut saya, Roh Kudus adalah Roh Allah yang Tuhan janjikan bagi orang yang percaya kepadanya sebagai penolong, penghibur, penuntun, dan teman yang setia. Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang menolong, menghibur, dan teman yang setia agar umat Kristen hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Pengalaman saya tentang Roh Kudus. Saat saya sekolah di Mahamnaim, saya devotion setiap hari agar kita dekat dengan Tuhan Yesus. Siapa sih Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah penolong dan pemimpin kita saat kita susah, senang maupun sedih. Lukas 11 ayat 13b mengatakan bahwa Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Mengapa kita perlu Roh Kudus? Agar iman kita bertumbuh dewasa dan agar kita mempunyai jalan yang benar. Terima kasih. Dadah. Halo, perkenalkan nama aku Zelda. Sekarang aku ingin menjelaskan siapa itu Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah yang selalu memimpin, menolong, dan menuntun kita dan menjadi teman kita setiap saat. Di saat kita kesusahan, pasti Roh Kudus selalu membantu. Kudus juga akan selalu memimpin kita agar kita bisa mengikuti kehendak Tuhan.
Roh Kudus juga berperan agar kita bisa lebih memaknai keselamatan yang telah Tuhan Yesus berikan. Terima kasih, God bless you all. Roh Kudus adalah salah satu dari Tritunggal Maha Kudus, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang selalu menghibur kita di saat kita kesusahan, di saat kita sulit, dan juga di kala kita sedih. Roh Kudus juga membantu kita untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Dah. Arti Roh Kudus buat saya. Ketika saya melakukan kesalahan, Roh Kudus akan mengingatkan saya untuk tidak melakukan kesalahan itu. Dadah. Roh Kudus adalah menghibur. Kalau aku mainannya satunya tangannya hilang, aku sedih banget. Tapi Roh Kudus menghibur aku lagi, aku jadi nggak sedih lagi. Lukas 11 ayat 13b. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Selamat bagi pemenang Activity Challenge minggu lalu. Dan Activity Challenge untuk minggu ini adalah olahraga bersama keluarga. Dan sekarang Teacher Anta akan contohkan ya, akan berolahraga bersama dengan keluarga. Oke ya, kita mulai gerakannya, ikutin Papa ya semuanya. Kita pertama menggunakan lari di tempat. Silakan lari di tempat. Iya, angkat pahanya. Iya, lari di tempat. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang gerakan yang kedua kita lakukan jumping jack. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan yang ketiga, kita akan sentuhkan tangan kita ke kaki. Ya, bersilangan. Tangan kanan ke kaki kiri, tangan kiri ke kaki kanan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demikianlah contoh activity challenge di rumah kalian bersama dengan keluarga. Yeay! Selamat berolahraga. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah dari rumah. Bahkan memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya kami semua boleh melayani Tuhan karena kekuatan Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam diri kami semuanya. Terima kasih Bapa, dan hari ini hamba-Mu memberkati. Diberkatilah Menorah Stars dari Slipi, Menorah Stars dari Kuitang, Menorah Stars dari Tangerang, dan juga Menorah Stars dari BSD. Biarlah berkat yang terbaik turun bagi anak-anak, bagi keluarganya, dan juga bagi gereja di mana mereka beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang sempurna. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Menorah Stars. Kita sudah bersuka cita dan kita sudah belajar firman Tuhan. Betul Teacher Krisan, Teacher Yosi, yes, Meno, dan Teacher Steven. Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan adik-adik. Dan jangan lupa, hari ini tema kita adalah Holy Spirit, help us to serve the Lord. Roh Kudus menolong kita untuk melayani Tuhan. Sampai ketemu ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.